Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aritalia Cantika Ardana dengan NIM 72114211186. Kali ini saya akan menjelaskan tentang evaluasi kerja dan desentralisasi. Ada dua pokok bahasan yang akan kita bahas di sini. Yang pertama, evaluasi kerja dan desentralisasi, dan yang kedua, mengukur kinerja investasi pusat. Nah, mengukur kinerja investasi pusat ini dibagi menjadi dua subbab lagi, yaitu yang pertama return on investment dan yang kedua laba residu dan economic value add atau EVA. Langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu evaluasi kerja dan desentralisasi. Apa itu desentralisasi? Desentralisasi adalah suatu situasi organisasi di mana dalam pembuatan keputusan melibatkan seluruh elemen yang ada di dalam organisasi. Nah, pengambilan keputusan desentralisasi memungkinkan manajer di tingkat bawah untuk membuat dan mengimplementasikan keputusan kunci yang berkaitan dengan bidang tanggung jawab mereka. Praktek mendelegasikan otoritas pengambilan keputusan. Nah, di sini ada keunggulan dari pengambilan keputusan desentralisasi. Yang pertama, kemudahan pengumpulan dan menggunakan informasi lokal. Yang kedua, fokus dari manajemen pusat. Yang ketiga, pelatihan dan memotivasi manajer segmen. Yang keempat, ditingkatkan kompetensi, memperlihatkan segmen kekuatan pasar. Nah, di desentralisasi ini biasanya dapat dicapai dengan pembentukan suatu divisi di dalam sebuah perusahaan. Nah, apa saja divisinya? Yang pertama ada jenis barang atau jasa, yang kedua ada garis geografis, dan yang ketiga ada pusat tanggung jawab. Nah, untuk jenis barang dan atau jasa ini merupakan salah satu cara di mana divisi dibedakan dengan jenis barang atau jasa yang dihasilkan. Dalam pengaturan desentralisasi beberapa saling ketergantungan biasanya ada. Sebaliknya, perusahaan hanya akan menjadi koleksi entitas yang sama sekali terpisah. Lalu ada garis geografis. Nah, garis geografis ini dalam pengaturan desentralisasi beberapa saling ketergantungan dan biasanya itu ada atau sebaliknya. Perusahaan hanya akan menjadi koleksi entitas yang sama sekali terpisah. Kehadiran divisi mencakup satu atau lebih daerah menciptakan kebutuhan untuk evaluasi kinerja yang dapat memperhitungkan perbedaan dalam lingkungan divisi. Lalu selanjutnya ada pusat tanggung jawab. Nah, di pusat tanggung jawab ini, sebuah pusat tanggung jawab itu adalah segmen bisnis yang manajer bertanggung jawab untuk set tertentu kegiatan. Hasil setiap pusat tanggung jawab dapat diukur menurut informasi bahwa manajer harus beroperasi pada pusat mereka. 4 jenis utama dari pusat tanggung jawab adalah yang pertama pusat biaya. Nah, manajer ini bertanggung jawab hanya untuk biaya. Lalu pusat pendapatan, jadi manajer ini bertanggung jawab hanya untuk penjualan atau pendapatan. Lalu ada profit center atau manajer bertanggung jawab untuk pengelolaan pendapatan dan biaya. Lalu ada pusat investasi, yaitu manajer bertanggung jawab untuk pendapatan, biaya, dan investasi. Lalu kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengukur kinerja investasi pusat, yang dimana di sini menggunakan return on investment. Salah satu cara untuk berhubungan keuntungan operasi untuk aset yang digunakan adalah untuk menghitung laba atas investasi atau ROI atau return on investment yang merupakan keuntungan yang diterima per dolar investasi. ROI atau return on investment adalah ukuran yang paling umum dari kinerja untuk pusat investasi. Di sini ada rumusnya, yaitu
Return on investment sama dengan operating income dibagi dengan average operating asset. Dan di sini ada rumus juga aktiva operasi rata-rata yang dihitung dengan average operating asset sama dengan beginning asset atau aset awal ditambah dengan ending asset atau aset akhir dibagi 2. Nah, di sini ada keuntungan dan kekurangan dari menggunakan return on investment atau ROI. Yang pertama, untuk keuntungannya yaitu mendorong manajer untuk fokus pada hubungan antara penjualan, biaya, dan investasi. Yang kedua, mendorong manajer untuk fokus pada efisiensi biaya. Yang ketiga, mendorong manajer untuk fokus pada efisiensi aset operasi. Lalu untuk kekurangannya, yang pertama, yaitu dapat menghasilkan fokus yang sempit pada profitabilitas divisi dengan mengorbankan profitabilitas bagi perusahaan secara keseluruhan. Lalu yang kedua, mendorong manajer untuk fokus pada jangka pendek dengan mengorbankan jangka panjangnya. Lalu selanjutnya ada margin and turnover. Margin adalah rasio laba usaha terhadap penjualan. Turnover adalah ukuran yang berbeda dengan membagi penjualan dengan aktiva operasi rata-rata. Nah, di sini yang termasuk margin itu operating income dibagi dengan sales, lalu turnover-nya itu sales dibagi dengan average operating asset. Di sini ada studi kasusnya, yaitu pada tahun 2022 PT Neologi memiliki margin laba sebesar 600.000 dan beban penjualan administrasi penjualan sebesar 200.000. Pada awal tahun, aset PT Neologi sebesar 1.600.000 dan aset pada akhir tahun sebesar 1.400.000. Lalu kita harus menghitung imbal hasil investasi untuk PT Neologi. Nah, awalnya kita hitung dulu laba operasinya, yaitu margin bruto dikurangi dengan beban penjualan dan administrasi. 600.000 dikurangi dengan 200.000 yang menghasilkan 400.000. Lalu kemudian kita hitung aset operasi rata-rata dengan aset operasi awal ditambah dengan aset operasi akhir dibagi 2. 1.600.000 ditambah dengan 1.400.000 lalu dibagi 2 yang hasilnya adalah 1.500.000. Lalu untuk menghitung return on investment-nya atau ROI-nya yaitu laba operasi dibagi dengan aset operasi rata-rata yaitu Rp400.000 dibagi dengan 1.500.000 yang menghasilkan 26,67%. Lalu kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu mengukur kinerja investasi pusat dengan menggunakan laba residu dan economic value add atau EVA. EVA merupakan selisih antara laba pusat investasi dan return minimal yang ditetapkan oleh kantor pusat. Nah, EVA sendiri memiliki rumus yaitu laba operasi setelah pajak dikurangi dengan biaya modal rata-rata tertimbang dikali modal total yang digunakan. Agar lebih jelas dalam memahami EVA, kita langsung saja ke studi kasusnya, yaitu PT Neologi memiliki penjualan sebesar 7.500.000, besar pokok penjualan sebesar 2.500.000 dan beban penjualan dan administrasinya sebesar 500.000 untuk tahun operasi terkini. Nah, tarif pajak yang berlaku bagi PT Neologi adalah 40%. Lalu PT Neologi menggunakan modal utang sebesar 3 juta dan modal ekuitas sebesar 7 juta dalam menghasilkan imbal hasilnya. Nah, biaya modal aktualnya itu sebesar 8%. Lalu kita harus menghitung EVA untuk PT Neologi.
Nah, mula-mula kita hitung dulu laba neto. Untuk menghitung laba neto itu dari penjualan dikurangi dengan beban pokok penjualan yang tadi 7.500.000 dikurangi dengan 2.500.000, yaitu menghasilkan laba bruto sebesar 5 juta. Lalu dikurangi lagi dengan beban penjualan dan administrasi sebesar 500.000 yang menghasilkan laba operasi sebesar 4.500.000. Lalu kita kalikan dengan pajak penghasilannya yaitu 40% sebesar 1.800.000 sehingga laba netonya yaitu sebesar 2.700.000. Nah, untuk menghitung EVA itu sendiri kan rumusnya laba operasi setelah pajak dikurangi biaya modal rata-rata tertimbang dikali dengan modal total yang digunakan. Nah, tadi modal total yang digunakan itu 8% dan biaya modal rata-rata tertimbangnya itu 10 juta sehingga 8% dikali 10 juta yang menghasilkan 800.000. Nah, tadi itu laba operasi setelah pajak itu 2.700.000 sehingga 2.700.000 dikurangi dengan 100.000 sama dengan 1.900.000 sehingga EVA pada kasus ini sebesar 1.900.000. Itu tadi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dalam menyampaikan materinya. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah melihat video ini.